Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Selamat datang Denmas Den Ayu dalam rangkaian acara PBJ 2020. Nah, di sini kalau Denmas Den Ayu nih belum tahu tentang acara PBJ itu apa. Jadi PBJ ini merupakan singkatan dari Pekan Budaya Jawa. Di sini Pekan Budaya Jawa 2020 ini merupakan acara tahunan dari program studi sastra Jawa FIB UI. Nah, untuk tahun ini PBJ mengambil tema campur sari. Nah, selanjutnya nih dalam salah satu rangkaiannya adalah tentang podcast. Oke, pastinya nih Den Ayu dan Den Mas ini sudah tidak sabar mendengarkan podcast dari acara Pekan Budaya Jawa 2020. Nah, podcast kali ini membawakan tema yang sangat menarik tentunya dan juga ada juga narasumber yang pasti memumpuni di bidangnya. Jadi Denmas dan Ayu juga pasti harus semangat terus dan tetap dengarkan podcast ini hingga akhir. Nah, yang pertama adalah untuk tema podcast pada kali ini adalah Lika-liku Cinta Orang Jawa, Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. Nah, di sini nih bagi Denmas dan Ayu yang baru patah hati atau lagi galau, mungkin atau sedang menjalin asmara dengan orang Jawa khususnya ini boleh banget mendengarkan podcast ini, bahkan sebarin juga ke teman-teman sekalian yang lagi sedang menggeluti hubungan asmara lah tentunya ya, supaya lebih memahami gitu bagaimana sih sistem percintaan di Jawa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan kenalan dengan narasumbernya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, di sini aku Yuji, adalah mahasiswa program studi Jawa tahun 2017. Nah, di sini juga aku bersama dengan narasumber kawakan. Ini narasumber terkenal ya, udah ada di stasiun televisi, malah sudah sering keluar. Di sini adalah Bapak Prapto Yuwono. Selamat pagi Bapak Prapto. Bapak Prapto, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, silakan. Ya, Bapak boleh minta tolong di on kamera. Oh ya, siap. Oke, silakan. Nah, ini teman-teman, perkenalkan beliau adalah Bapak Prapto Yuwono. Nah, Bapak Prapto Yuwono ini merupakan dosen dari program studi sastra Jawa FIB UI. Nah, beliau juga merupakan manajer umum dan fasilitas di FIB UI. Nah, biasanya nih Denmas Den Ayu pasti familiar ya dengan wajah Pak Prapto ini karena Pak Prapto udah sering tampil di media TV nasional, biasanya di acara on the spot ya Pak ya? Ya, sama silet juga silet. Oh ya, sama silet juga. Jadi Denmas Oke. Denayu nggak perlu ragu tentang ilmu yang sudah didapat oleh Pak Prapto Yuwono karena beliau sudah memang mumpuni di bidangnya. Nah, di sini Pak, bagaimana kabar Pak Prapto? Baik, aduh terima kasih diundang ini. Oh ya, alhamdulillah Meskipun Pak. jarak jauh ya, terima kasih. Iya, lagi kondisi COVID kayak gini ya Pak ya. Iya. Semoga tetap sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, jadi Pak, di sini kita akan membahas mengenai Lika-liku Cinta Orang Jawa nih Pak. Waduh, Jadi, serem nih. ya serem dan seru pastinya Pak. Jadi, biasanya nih stigma masyarakat tentang kisah percintaan orang Jawa itu boleh dikatakan ya Pak nih masih relatif negatif nih Pak. Oh gitu ya. Benar. Jadi Kesannya begitu, oke. sampai tadi yang sesuai dengan judulnya bahwa ada yang namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini sudah mengarah kepada hal-hal mistis nih Pak, seperti pelet dan guna-guna kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya nih pertanyaan pembuka nih Pak, apakah masih ada nih Pak, menurut Bapak secara sejauh ini yang Bapak ketahui, apakah masih ada orang yang masih menggunakan pelet dan guna-guna itu, Pak? Oke. Aduh, sebelumnya terima kasih ya atas undangan dari panitia PBJ ya 2020 ya. Ini juga
saya diundang, saya kira memang tadi betul kesannya bahwa terhadap saya adalah ahli mistik ya, betul. Saya belajar betul memang, artinya orang luar pun bukan di kampus ya, mereka di TV media juga percaya bahwa jawaban dari pertanyaan mereka juga selalu mereka mengatakan ya bisa dipahami ya. Oke, ini sebagai pengabdian masyarakat saya sebetulnya, saya mau tampil di TV begitu. Tapi terima kasih ini. Jadi ini lebih fokus lagi di sini ya, karena ke dalam lagi ini untuk ditanya hal semacam ini gitu. Ya, ini menjadi menarik memang kondisi sampai saat ini juga saya kira ya oke, kita bicara masyarakat urban sebetulnya. Kita masyarakat urban ya. Kok masih banyak yang melakukan ya sikap tindakan dalam konteks memakai tadi ya guna-guna. Saya kira bukti masih banyak sebetulnya ya. Nah, ini kita lupakan dulu masyarakat urban sebetulnya ya. Jadi dalam tradisi Jawa, kebudayaan Jawa itu sebetulnya hal-hal semacam ini tuh biasa ya. Tapi jangan dulu mengatakan bahwa hal negatif gitu ya. Saya bicara positifnya dulu, bahwa orang-orang Jawa itu sering memang bergaul ya tanpa batas dengan dunia lain gitu ya. Jadi ini yang harus saya sampaikan dulu, karena kebudayaan Jawa memang mengajarkan bahwa manusia itu juga harus sadar bahwa ada makhluk-makhluk lain di luar manusia yang tak kasat mata pun tuh ada mereka ya. Jadi kesadaran itulah yang buat orang Jawa sangat kental. Jadi seolah-olah nggak ada batas antara dunia manusia dengan dunia lain gitu ya. Bahkan seringkali bertabrakan, bertumbukan, menyatu begitu ya. Ini yang perlu dipahami. Dan ini tradisi ya. Ini adalah tradisi nenek moyang kita. Karena apa? Karena mereka menggunakan bukan sekedar otak ya, pikiran, tapi kepekaan rasa gitu ya. Jadi makanya wong Jawa nggone rasa kan ya. Dengan kepekaan rasa itu justru dia bisa melihat, mendengar ya dunia lain. Kepekaan itulah yang ada bahwa makhluk lain itu banyak di sekitar kita ya. Bahwa kalau semua orang diberikan kemampuan itu barangkali ngeri, tapi orang Jawa saya kira udah biasa semacam itu ya. Jadi dunia itu buat mainan malah zaman dulu gitu. Nah, ini kemudian dipotret didokumentasikan tradisi ini di primbon misalnya. Kalau kita buka primbon itu banyak tata cara ya, persyaratan untuk masuk ke dunia lain, bahkan minta bantuan ke dunia lain gitu ya. Nah, inilah makanya hati-hati, bahwa saya juga nanti mau jelaskan. Barangkali memang dalam konteks agama nanti disebut ngelenik, nanti saya jelaskan itu ngelenik ya, begitu ya. Nah, oleh karena tadi kebiasaan itu dan itu biasa, akhirnya hal-hal apapun tuh kita ya saling membantu, saling diminta gitu ya. Jadi dalam konteks yang sulit apapun itu, dunia lain bahkan diminta bantuan. Kan satu contoh ada mitos, misalnya Bandung Bondowoso, masih ingat nggak tuh ya? Membangun Candi Prambanan kan oleh Roro Jonggrang diminta ya. Tapi akhirnya kan dikelabui oleh Roro Jonggrang, akhirnya memang Roro Jonggrang disumpahin jadi candi yang ke-1000 ya. Itu kan satu contoh bahwa itu nyata gitu ya dalam dunia Jawa itu. Nah, oleh karena itu hal-hal sulit apapun termasuk misalnya dalam hal percintaan ya. Nah, ilmu-ilmu itu masih ada dipelihara ya oleh orang-orang pintar. Dukun juga masih banyak mempelajari itu. Nggak usah datang ke dukun, Anda baca di primbon pun itu tata caranya ada, persyaratannya ada, harus bagaimana gitu. Nah, inilah makanya dalam kesulitan apapun bukan hanya persoalan ini ya, tapi hal-hal lain itu masih diminta dunia lain itu ya, kebiasaan. Meskipun nanti kita bicara ini ngelenik ya. Bukan dalam konteks ajaran budaya Jawa yang positif, yang benar. Ini juga salah begitu. Jadi ngelenik itu juga salah sebetulnya. Sementara gitu dulu ya, silakan. Oke, baik Pak. Jadi ini salah satu poin penting nih, dan ini selalu memang dibicarakan oleh Pak Prapto setiap kali mengajar kepada mahasiswa program studi sastra Jawa, bahwa
kita harus sadar bahwa kita hidup tidak sendirian ya Pak ya. Dan Ya. ini yang salah satu poin yang sampai saat ini saya ingat, dan Mas Den Ayu, bahwa Pak Prapto itu bukan hanya membela yang namanya hak asasi manusia, HAM, beliau juga menghargai tentang hak asasi ruh atau HAR. Benar begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi boleh diceritakan tentang Oke. hak asasi ruh itu dulu Pak, mungkin biar kita lebih nyaman untuk mengobrol ke yang lainnya. Baik. Nah, ini menarik ya, diingatkan juga ya. Ya, Wahyu pernah di kelas, barangkali kita pernah diskusi ya. Iya. Ya, hak asasi ruh inilah yang kemudian menjadi landasan. Saya ingin menyatakan sebagai landasan orang Jawa berpikir demokrasi. Jadi demokrasi orang Jawa itu sangat luas karena dia ini kesimpulan saya ya setelah saya pahami teliti tentang kebudayaan Jawa dan kebudayaan etnik yang lain. Bahkan kebudayaan Nusantara ini mengemukakan, memajukan suatu hak asasi yang lebih luas daripada HAM, yaitu hak asasi ruh ya. Jadi kalau HAM itu kan kesetaraan antar manusia. Ya, di Amerika itu dia mendirikan demokrasi ya. Dalam landasan HAM ini 300 tahun lebih mereka berdarah-darah ya, perang melulu gitu ya. Karena betul untuk sampai kepada kesetaraan antar manusia saja itu udah luar biasa. Nah, kalau orang Nusantara, terutama Jawa ini lebih mengedepankan hak asasi ruh. Artinya apa? Inilah yang melandasi semua kebudayaan Nusantara, termasuk sangat kental adalah kebudayaan Jawa. Jadi orang Jawa itu sangat menghargai dunia lain yang tidak kelihatan, ya. Yang kelihatan pasti akan dihargai. Ya misalnya manusia lain, ada pohon, ada binatang, itu juga orang Jawa kadang-kadang nggak mentolo untuk melakukan apapun yang menyakitkan dan sebagainya. Itu ada aturannya dalam kebudayaan Jawa. Termasuk di luar yang tak kasat mata. Ya, berarti yang tak kasat mata ini juga harus dihargai karena mereka punya hak. Allah menciptakan, Tuhan menciptakan ya, bahwa makhluk-makhluk itu juga punya hak. Makanya orang Jawa selalu memberikan tempat kepada mereka. Di kolong jembatan silahkan hidup, di bawah pohon besar silahkan hidup, di batu besar, di gunung, di laut ya. Dan itu orang Jawa akan menghindar ya tempat-tempat itu gitu loh. Karena dia paham ya, itu tempat makhluk lain, jangan diganggu ya. Raja-raja Jawa tuh memberikan tempat-tempat tuh. Itu daerah sana hutan ini jangan diganggu, tempatnya siapa, kerajaan siapa ya. Bahkan mereka kadang-kadang saling membantu ya. Jadi mereka punya hak juga ini. Nah, mohon semacam ini jangan langsung disebut ngelenik. Ini satu kenyataan kata orang Jawa ya. Ini ilmu kasunyatan wong Jawa itu adalah ini. Dengan kepekaannya dia sadar bahwa di setiap tempat dimanapun ada makhluk lain yang mereka juga punya hak hidup ya. Ya tapi orang Jawa ya punya kemampuan karena belajar di agama-agama lain orang Jawa ya juga mengatakan tetap manusia termulia ya. Bahkan dia bisa mengatasi makhluk lain. Makanya Arjuno dalam cerita wayang Pandawa Arjuno ya itu disebut lalananging jagat. Itu adalah orang yang bisa menguasai 3 dunia ya. Manusia dikuasai ya. Jin berkasaan dikuasai dan dewa-dewa. Jadi 3 dunia, nah itu artinya apa? Tetap manusialah yang terunggul. Harus dia menjadi katakanlah pemimpin. Katakanlah dalam konteks Islam khalifah ya bahkan dia itu. Ya, untuk betul-betul menjadi wakil Tuhan di dalam menyelaraskan kehidupan di alam semesta ini bahkan begitu. Ya, jadi itulah maksud saya bahwa saya menyimpulkan hari inilah ya konsep demokrasi yang sangat luas, sangat mendalam, yang lebih luas dari sekedar hak asasi manusia. Gitu Wahyu. Oke, Pak, dari tadi Bapak selalu mention atau meng-highlight satu kata yaitu tentang ngelenek, Pak. Ya. Jadi boleh mungkin teman-teman masih rada bingung ya Pak, dan Mas Den Ayu di sini masih rada bingung tentang sebenarnya ngelenik itu apa sih Pak? Terus apa bedanya dengan ilmu-ilmu yang lain seperti tadi Bapak bilang menghargai tentang ruh itu bukan termasuk sebuah perilaku ngelenik kayak gitu. Ya. Begini. Dalam konteks ketuhanan Jawa, katakanlah agami Jawi ya.
Ini kita sebut seringkali penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Di orang Jawa sendiri itu ratusan, 400 lebih ya, aliran kepercayaan. Bahkan kalau yang itu yang terdaftar, kalau nggak terdaftar ribuan itu ya. Ini pernah ada satu pertemuan itu ratusan lembaga yang sudah terdaftar itu mereka bertemu. Nah, kepercayaan Tuhan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah satu upaya mistik. Bagaimana kelompok-kelompok ini betul-betul mencari Tuhan sampai dia bertemu, ya. Jadi tujuannya baik, bermoral sekali, karena betul-betul ingin mencari Tuhan dengan upaya-upaya yang diajarkan seorang guru. Lalu ada komunitas anak buahnya, jadi guru punya jadi komunitas ya. Ini aliran dan orientasi mereka bisa berbeda-beda. Ada yang dari belajar agama Hindu, sehingga guru ini mengembangkan kepercayaan agama Hindu untuk bikin satu komunitas kepercayaan. Dari Islam, dari Buddha, dari Kristen, Katolik, dari manapun, mereka belajar tentang kebenaran tentang Tuhan, lalu dihayati, ya, lalu dia melakukan satu upaya menemukan Tuhan itu sendiri, dan sampai semacam Syekh Siti Jenar mengatakan ana al-haq, dia ketemu Tuhan gitu kan. Itu diajarkan itu. Itu aliran kepercayaan sebetulnya tujuannya adalah positif ya. Dia mencari Tuhan. Tetapi yang lene ini jalan yang semacam itu tapi tidak ke Tuhan. Tidak mencari Tuhan, ngelene. Dia minta bantuan makhluk-makhluk lain yang bukan Tuhan. Ya. Jadi mencari kekayaan, mencari jodoh, mencari apapun dengan jalan ngelene, meminta bantuan makhluk lain. Nah, ngelene ini kan sebetulnya tuduhan musyrik dari agama ini. Ya. Jadi wajar saja ya. Dan tanyalah kepada pengikut kepercayaan bahwa mereka tujuannya ke Tuhan, hidupnya sederhana, sak dermo, ya, nggak aing-aing, dan betul-betul dia kepada Tuhan, karena Tuhan melihat, mendengar semuanya tuh, Tuhan bisa melihat. Jadi itu sak dermo aja begitu ya. Nah, kalau yang lene itu ya dia mencari kekayaan duniawi ya, mencari keinginan-keinginan memuaskan nafsu-nafsu. Dia minta bantuan lain. Maka ini dibutuhkan oleh agama, dia musyrik. Tapi orang Jawa menyebut dia ngelenik gitu ya. Memang ngelenik bukan kata yang berkaitan dengan itu, tapi akhirnya sebutan itu disebut ngelenik gitu ya. Gitu. Oke, baik Pak. Berarti ini boleh dikatakan ngelenik ini merupakan salah satu bentuk jalan pintas ya Pak untuk mencapai sesuatu. Jalan pintas dan salah. Jalan pintas dan salah tentunya. Baik, baik. Dan salah. Ada guna-guna segala itu ngelenik semua itu. Oke, berarti kalau boleh dikatakan bahwa tentang pelet dan guna-guna ini adalah merupakan perbuatan yang memang tidak dibenarkan ya Pak ya? So, menurut kebudayaan Jawa juga salah. Kan begitu. Oke. Lalu nih Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa kegiatan tersebut, baik guna-guna dan pelet itu merupakan hal yang lumrah pada mungkin zaman dahulu atau mungkin sekarang merupakan hal yang lumrah. Lalu kenapa bisa seperti itu Pak? Kenapa terjadi seperti itu? Oh, baik-baik. Jadi sebetulnya begini, dalam konteks zaman tertentu, tetap bahwa kehidupan itu banyak sulitnya kan, banyak tantangannya. Apalagi zaman-zaman kerajaan ya, masih banyak hutan ya. Zaman kemerdekaan perang terus ya. Manusia harus bertahan secara mandiri juga kan gitu ya. Diperlukan ilmu semacam tadi ya, ilmu-ilmu yang tadi barangkali ilmu sebetulnya jalan salah ya, ilmu-ilmu yang dicari dari makhluk-makhluk lain ya. Misalnya dari makhluk perkasaan, dia minta ilmu itu ya. Jadi bukan kepada Tuhan, karena memang demi menjaga diri ya. Jadi sebetulnya dalam peperangan masa tentara-tentara kerajaan ya, tentara nasional zaman kemerdekaan itu juga banyak yang ditembak mempan ya. Banyak itu ilmu-ilmu dugdeng itu banyak sekali dipakai ya. Tapi itu kan konteksnya dalam rangka dia memagari diri ya, karena memang masa sangat sulit ya. Makanya jalan pintas itu begitu ya. Nah, tapi memang kemudian muncul ilmu itu udah nggak diperlukan kan semacam ini ya. Lalu muncul ilmu untuk tadi jalan pintas, mencari kekayaan, jodoh ya. Ketika kita sudah mulai masyarakat urban yang mulai teratur ya, ternyata masih banyak tantangan kan gitu ya.
Jadi masyarakat urban akhirnya memakai juga, dia buka tuh ilmu-ilmu semacam itu untuk mencari jalan pintas. Yang sebetulnya salah juga kan, karena tidak ke jalan Tuhan. Dan ini marak sekarang ini gitu ya. Jadi itulah yang agama ya pasti ya. Orang Jawa sendiri mengatakan itu ngelene ya. Orang beragama ya musyrik ya, orang Islam menyebut musyrik mereka gitu. Betul itu. Oke, baik Pak. Ini kembali lagi tentang masalah pelet dan guna-guna nih Pak. Ya, Ini sampai mungkin saya akan membawakan sebuah contoh kasus ya Pak ya. ya, Oke, di sini kasus yang sekarang lagi mungkin bisa boleh dikatakan viral beberapa akhir ini Pak di Twitter lebih tepatnya tentang percintaan muda-mudi nih Pak. ya, Jadi di sini ada akun kalau boleh dikatakan di sini sebentar. Oke, di sini ada salah satu akun yang memberikan sebuah tautan atau kayak cerita gitu tentang pengalaman temannya yang ditolak oleh wanita, Pak. Jadi di sini dalam posisinya adalah teman yang bercerita ini menyampaikan isi hatinya kepada pujaan hati, namun di sini dia ditolak, Pak. Ditolak mentah-mentah hingga di apa ya namanya itu dihujat lah, dihujat dan pokoknya direndahkan harga diri si pria itu. Nah, kemudian si pria ini lalu bersumpah akan membuat si wanita ini tergila-gila, Pak. Dan ya, betul saja, jadi selang beberapa bulan tersebut, wanita ini malah menjadi tergila-gila kepada teman dari yang punya Twitter ini, Pak. ya. Nah, dan ini tingkahnya juga mau katanya mau dinikahkan juga dengan si pria tersebut. Nah, menurut tanggapan Pak Prapto ini Ya. gimana, Pak? Oke, baik. Saya coba melihat ya yang melakukan perbuatan ini ya. Kita pertanyakan sekarang moralnya di mana, penghayatan agamanya bagaimana. Itu dua hal yang harus kita pertanyakan. Jadi kalau dia melakukan tindakan sampai dia melet ya atau guna-guna orang, apapun tujuannya begitu ya. Ini kalau tadi tujuannya cinta, barangkali karena mungkin sakit hati karena ditolak ini. Ya kita pertanyakan kembali moral orang ini dan penglihatan agama apapun ya, itu ya masih kurang lengkap barangkali kan. Ya, jadi ini satu tindakan menurut saya yang tidak bermoral, tidak dengan alasan agama. Itu satu ya. Karena dia siapapun bisa emosional kan. Kalau dia tidak bersandar pada moral dan agamanya gitu. Nah, persoalan ini kita di masyarakat urban gitu loh. Ya. Jadi masyarakat urban ini kan acuan-acuan yang keteladanan kan udah pecah belah ini ya di Jakarta, Surabaya, Medan ya, kota-kota besar ini. Jadi sudah tidak ada panutan ya, contoh ya, begitu bebas hidup ya. Kita apalagi sekarang bisa membuka internet ya, kemanapun bisa, kita mengatur nilai apapun bisa ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ada remnya gitu ya. Di Jakarta banyak yang tidak dengan orang tua ya. Mereka hidup mandiri seolah-olah apapun bisa ditentukan sendiri gitu ya. Nggak ada batas-batas, nggak ada larangan-larangan ya. Ya saya kira hal semacam ini bisa saja dilakukan. Apalagi ada yang menawarkan gitu ya. Ada yang menawarkan. Banyak kan tawaran-tawaran semacam itu kan. Ya, ini jalan pintas juga kan. Hanya memang persoalannya juga terletak kepada si siapa? Katakanlah si wanita yang menolak tadi. Juga harus hati-hati. Dia juga moralnya dipertanyakan gitu loh. Beragamanya dipertanyakan. Ya kalau nolak dengan cara yang benar dong. Yang pas gitu ya. Ya, dia juga harus lihat moral agama bagaimana. Nggak boleh dia maki-maki ya. Itu karena orang lain bisa tersinggung. Jadi persoalannya dua orang ini juga bermasalah gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah tercerabut dari budaya masing-masing. Ya, saya nggak tahu agamanya juga gitu kan. Mana panutan, mana nilai-nilai yang dia pakai gitu ya. Jadi seolah mereka bebas pakai nilai apapun. Udah guna-guna aja deh. Nggak mikir kan. Ya, mungkin dia coba-coba, tapi kalau ketika masuk dunia itu dengan dukun ngasih yang benar, itu juga bahaya loh.
Ya, karena ketika dukun itu diminta kan, dia pasti akan melakukan yang benar gitu sesuai dengan ilmu dia. Meskipun kita coba-coba main-main, jangan main-main. Berarti moral-moral apa dua orang ini, laki perempuan, generasi sekarang ini dipertanyakan menurut saya. Moralnya dan agamanya kan gitu. Karena dia masih gampang ya, masih bisa memicu orang lain marah ya, karena sikap tindakan yang memang akhirnya memang membuat orang marah begitu. Gitu ya. Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, apakah sampai kekuatan pelet atau guna-guna itu sekuat itu Pak, sampai si korban itu mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh si pengirim, seperti itu Pak? Oke, begini. Sebetulnya kan bukan perbuatan yang melet ya, tapi kan dia minta perantara. Ada seorang dukun kan gitu ya, orang pinter yang memang punya ilmunya. Dan dia memang profesinya begitu ya, dengan kemampuan ilmunya dia menguasai makhluk lain ya, makhluk yang nggak kelihatan itu levelnya apapun ada mereka. Dengan ilmu itu dia bisa manggil, dia bisa nyuruh, dia bisa pakai. Nah persoalannya adalah bahwa kalau kita ingin gitu kan ditanya dulu oleh dukunnya, soal apapun tanggung jawab kamu bukan saya kan begitu ya. Jadi itu hati-hati. Memang si anak senang ketika dia yang tadi kekasih yang nolak tadi akhirnya tunduk ya, senang. Tetapi persoalannya ya bahwa siapa yang menanggung dosanya bukan dukunnya gitu ya. Karena memang dukun hanya melaksanakan sudah tugas kan gitu ya. Jadi persoalannya terletak lagi pada moral yang mencari-cari dukun tadi untuk melakukan itu kan. Dukun ya dibayar mau aja kan gitu. Dan dia pekerjaannya memang itu. Dan punya ilmunya, kalau udah berilmu mau apa coba? Jadi hati-hati ketika Anda terjebak dalam konteks persoalan ini kan Anda susah keluar karena udah terlibat gitu. Ya. Bahkan nanti ada mahar yang nanti akibatnya apa? Ada tumbal misal sampai segitu kan ya. Tumbalnya bisa yang membahayakan jiwa yang nyuruh ini juga gitu. Itulah dunia semacam itu. Nah, ini dukunnya udah ngelenek, yang minta juga ngelenek kan gitu ya. Nah, dunia semacam itu tuh harus dijauhi gitu loh. Kita kembali ke agama, kita kepada moral budaya kita gitu. Hanya kepada Tuhan harusnya begitu. Tapi masyarakat urban sekali lagi sulit. Kecuali masyarakat masih di pedesaan ya, masih kelihatan, masih ada masyarakat mengawasi. Kalau sekarang kita siapa yang bisa mengawasi kita gitu ya? Baik Pak, ini Bapak memberikan satu pancingan yang menarik lagi nih Pak, tentang Ya. tumbal nih Pak. Jadi apakah segala proses mengelenik, entah itu untuk meminta pesugihan lah ya, pesugihan atau guna-guna pelet kayak gitu, selalu membutuhkan yang namanya tumbal, seperti itu Pak? Ya, sebetulnya ada hal-hal yang tidak perlu ada tumbal. Mahar itu cukup ya, misalnya persyaratan harus apa gitu ya. Tapi tumbal ini kan kalau persoalan yang diminta memang persoalan yang sangat pelik, rumit dan berat ya. Misalnya kaitan dengan misalnya dalam konteks pesugihan misalnya. Ya. Wah, itu banyak cerita dan testimoni juga banyak begitu ya, bahwa menumbalkan berani karena memang saking kepengennya jadi kaya raya gitu ya, karena sakit hati karena apa gitu ya, karena memang dia sakit hati miskin terus barangkali ya, sehingga dia harus harus betul-betul berkompetisi pada orang-orang yang pernah menghinanya dan sebagainya. Ini bahaya juga kan, kembali ke moral si orang itu kan. Nah tapi mintanya kan juga minta. Setelah dia tanya kepada dukun atau orang, gimana biasa minta pesugihan? Oh ternyata tempat tertentu di gunung inilah dia ya. Dan itu persyaratan beda-beda. Sampai dia berani ke gunung yang paling berat tadi tumbal anak-anaknya misalnya gitu ya. Itu dia harus mau karena memang dia udah terikat kan. Dirinya sendiri bahkan ditumbalkan dia mau. Kan udah buta dia. Buta mata batinnya ya. Buta pikirannya, buta sudah tidak lagi bertunjuk Tuhan ya, akhirnya terbawa semacam itu. Nah tumbal-tumbal itu bagian persoalan yang berat-berat itu. Lalu kemudian Pak, apakah ada kriteria khusus untuk
korban yang bisa dipelet. Jadi ini mungkin menjadi salah satu hal yang dipertanyakan juga oleh audiens dan Mas dan Ayu di sini, Pak. Jadi apakah ada kriteria khusus bahwa yang dapat kena pelet atau guna-guna itu seperti apa, atau hampir seluruh golongan masyarakat itu dapat dan bisa terkena yang namanya pelet atau guna-guna, Pak? Ya. Ya, kalau dilihat dari 1 sampai 10 ya nilai itu ya, sulit ya untuk mengatakan di level manapun itu bisa saja kena kan. Karena begini, kalau orang sudah melet tidak kena, dia akan mencari tambahan yang lain ilmunya gitu ya. Oh kok nggak kena, naik lagi, naik lagi. Jadi dalam konteks level mental yang bagaimanapun itu hati-hati gitu ya. Karena ketika Anda misalnya oke, yang paling aman menurut saya adalah ya berdoa terus ya. Berdoa, kita beragama dengan baik ya. Tindakan, sikap tindakan kita juga baik kepada orang lain ya. Kita punya landasan agama yang baik, itu akan aman. Tapi kan level-level itu akan terus ya, berjalan terus. Ya ketika Anda lengah dalam level manapun itu pasti akan kena. Karena dia juga akan terus kan. Ya, karena dia juga kok nggak kena, dia minta tambahan lagi pada dukunnya, bahkan pindah ke dukun yang lain. Kalau memang ini karena dalam emosi dia itu udah terlibat, dia harus menaklukkan gitu ya, dia harus dapat gitu loh. Ini yang tidak pernah dipahami sama orang ya yang kena pelet itu. Pada saat itu dia bisa lepas gitu, tapi hati-hati karena dendam ini akan terus berlangsung ya, kan sulit dia berhentikan sampai level manapun dikejar gitu. Jadi ini yang kadang-kadang ya sebagai manusia kita harus dekat pada Tuhan. Ya. Hanya Tuhan yang akan melindungi kita gitu ya. Jadi jangan sampai lengah. Kalau lengah sedikit, mental kita down saja itu kena bisa ya. Tapi ya itu sekali lagi ya hati-hati, makanya kalau bersikap bertindak kan. Jadi itu semuanya adalah akibat dari sikap tindakan manusia juga kan akhirnya terjadi semacam itu. Oke, baik Pak. Di sini nih tinggal 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Untuk selanjutnya nih Pak, ada kadang yang saya lihat ada kayak contoh kasus misal seperti ini Pak. Di sini ada 2 pasang sejoli yang memang sudah saling mencintai satu sama lain. Namun di antara sepasang tersebut, baik itu pria atau wanita, terkendala tentang restu orang tua, Pak. Ya. Nah, apakah Bapak pernah mendengar kasus atau melihat atau mungkin mengalami ya Pak, yang namanya kayak tidak direstui hubungan percintaannya dan malah menggunakan guna-guna tersebut untuk membuat si orang tua tersebut merestui hubungan tersebut? Ya. Oke, ini kasus yang menariknya begini ya. Kalau kebiasaan orang tua Jawa ini terutama zaman dulu kan, memang punya semacam hak prerogatif ya untuk menentukan jodoh anak-anaknya gitu. Itu kan zaman dulu ya. Bahwa tidak ada dulu tuh zaman pacaran 2 orang itu ya, pasti akan sudah dijodohkan. Bahkan sejak lahir tenger itu kadang-kadang dua keluarga yang saling kenal itu, oke deh, karena kamu keluarga baik, saya melihat itu semuanya, saya percaya, oke dijodohkan. Jadi udah janjian gitu ya. Jadi sebetulnya dulu, dan pengalaman kakak saya zaman dulu tuh nggak ada pacaran ya. Tapi kemudian ditemukan setelah lulus SMA, dipertemukan, makanya ada tradisi nontoni ya dan sebagainya itu. Itu nanti menarik tuh buat orang Jawa tradisi itu ya. Untuk kenalan pertama kali kan ya. Bisa saja nggak jadi ketika keluarga besar melihat, oh, kok gitu cara ngelayanin minum makan ya di meja, kok begini, kok pakainya begitu, kok jahitannya begini, kok batiknya begitu kurang halus. Itu bisa keluar bas menentukan, oh tidak jadi ya begitu ya. Jadi tidak ada pertemuan semacam itu gitu. Nah, mungkin bahwa orang-orang tua sekarang ini juga merasa bahwa saya punya hak untuk menentukan jodoh kamu. Ya, misalnya melihat bibit bebet bobot kan, itu kan ada semacam norma-norma ya, melihat bibitnya bagaimana. Bisa saja orang tua kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini barangkali pengalaman ini karena menyangkut masih tradisi Jawa ya, orang tua itu masih. Nah, kalau sudah sampai orang tua tidak sepakat, tidak setuju, ini menjadi masalah gitu ya.
Karena Anda ini anak-anak sekarang kan kaum milenial kan sangat individual, sangat egois ya, mau apa-apa sendiri, ya, nggak pernah ada komunikasi. Mungkin karena tidak ada komunikasi ketika melakukan pilihan-pilihan ini. Ini kan proses semuanya kan. Jadi ketika Anda sampaikan, baru ini pilihan saya loh, kok ngene, kok gitu ya, paslah di ini kok, nah mungkin menjadi persoalan. Jadi menurut saya, zaman sekarang tidak bisa dikatakan orang tua itu pakai masih adat, enggak. Karena semuanya serba kelihatan kan. Dari itu kan dia juga pakai mata, pakai intelektual, perasaan melihat ya. Ini gimana nih, kan juga orang tua punya hak juga untuk menyarankan. Nah, ketika persoalannya begini, ketika si orangnya ditolak ini, pemudanya misalnya kan, ditolak bahwa anaknya gadis nggak boleh gitu kan. Nah, persoalannya menolak itu bagaimana gitu loh. Ya, menyampaikannya ya, sikap tindakannya itu bagaimana terhadap cara menolaknya lah gitu kan. Jadi inilah yang jadi masalah ya. Nah, kalau Anda ini merasa dua orang sudah merasa dekat ya, tapi orang tua belum tentu ya, pendekatannya harus terbuka ya, jangan egois gitu ya. Ini kan masalah keluarga nih ya, cara berkomunikasi ya kepada orang tua. Nah, kesalahan hanya banyak di situ menurut saya ini. Saya tidak melihat orang tua sekarang pakai tradisi begini jodoh enggak lagi, tapi harus ada komunikasi kan. Nah, orang tua yang semacam itu harus juga jangan salah ngomong ketika menjawab untuk menolak kan. Harus dengan cara juga gitu loh. Ya, saya kira banyak pengalaman yang saya lihat begitu ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ada salah satu trik khusus atau cara khusus untuk bagaimana cara memproteksi diri kita supaya tidak terkena guna-guna atau pelet seperti itu Pak? Ya, tidak lain tidak bukan kita beragamalah dengan baik, agama apapun ya. Bahwa diyakini betul bahwa hidup di dunia ini kan banyak cobaannya ya. Kita hanya bukan pasrah ya, kita selalu mohon kepada Tuhan untuk dilindungi, keamanan, kesejahteraan ya. Kalau kita koneksi ya. Jadi orang Jawa bahkan menyatakan begini ya. Kita harus selalu ada dalam hubungan dengan Tuhan. Harus ada setiap saat. Ya, dengan mengingat saja sudah cukup, apalagi mengucapkan dalam batin ya. Itu ada ikatan terus. Disitulah aman. Agama apapun ya. Bahkan orang tidak beragama apapun kalau dia merasa ada ikatan kepada Tuhan itu akan aman. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, bersikaplah di depan orangnya dengan baik. Jangan bikin marah, jangan bikin orang lain tersinggung kan. Ya, nggak usah masalah percintaannya orang lain bisa marah kan gitu ya. Jadi sikap, tindakan, perbuatan kita dalam seharian kita juga harus dilandasi dengan sikap har tadi itu, ya. Bahwa makhluk lain juga bisa tersinggung loh. Ya misalnya ada satu sekolahan kesurupan bersama itu kan tersinggung mereka. Mereka balas dendam kan. Entah apa salah di komunitas mereka itu ya. Jadi dalam konteks makhluk lain juga hati-hati gitu ya. Jangan kencing sembarangan misalnya kan. Jangan menebang pohon sembarangan, itu kan ada penghuninya barangkali ya. Jadi saya kira ini jadi orang Jawa itu selalu melihat dengan kepekaan itu ya, dia harus kontrol diri ya. Dalam konteks apapun hati-hati dia ya. Tahu menempatkan diri, selalu kontrol diri, ingat kepada Tuhan, ya sudah. Eling lawan Mas Poto itu akan menghilangkan ya hal-hal yang membuat kita bahaya tuh. Jadi sebenarnya saran orang Jawa tuh begitu loh ya. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Sepertinya untuk diskusi kali ini sudah sampai di sini saja Pak. Ini sungguh diskusi yang cukup menarik ya Pak ya untuk dibahas karena memang sudah mungkin kerap kali banyak ditemukan di setiap kalangan masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas partisipasinya. Semoga sehat selalu. Baik, sukses sekali lagi buat PBJ ya. Iya Pak, terima 2020 kasih. ya. Terus KMWC terus sukses ya ke depan meskipun dalam konteks pandemi lockdown begini ya. Iya Pak. Acara ini masih berlangsung sukses. Terima kasih atas undangannya. Baik.
Terima kasih, Pak. Oke. Oke, begitu Den Mas Den Ayu. Jadi teman-teman sudah mulai tercerahkan ya tentang apa itu pelet dan guna-guna oleh Pak Prapto Yuwono. Nah, di sini tadi hal mungkin yang bisa kita petik di sini adalah bahwa kita harus bersikap harus rendah hati, selalu ingat kepada Tuhan dan juga paling penting nih dari cara proposisi orang Jawa ini adalah selalu eling lawan waspoto. Jadi selalu ingat dan selalu berwaspada kayak gitu. Nah, sebelum saya menutup acara ini, jadi di sini ada kalimat menarik yang dapat kita ambil dari diskusi kali ini yaitu cinta itu bagai misteri, datang dan pergi tanpa permisi. Jika hanya berniat membalas dendam diri, lebih baik Anda pergi. Kamu tak perlu mencarinya, karena cinta akan datang tepat pada waktunya. Kamu tak dapat membelinya, karena harga sebuah cinta tak dapat dihitung berapa harganya. Cinta akan lahir pada saat yang tepat tanpa kita ketahui kapan, dan tanpa kita ketahui kepada siapa. Karena hanya cinta yang tahu bagaimana jalannya. Oke, terima kasih Den Mas Den Ayu. Jangan lupa untuk terus tonton semua keseruan acara dari Pekan Budaya Jawa 2020. Sampai jumpa.